Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul bersama-sama, belajar bersama, yaitu melihat sejauh mana perkembangan daripada anak-anak kita, santri-santri kita di TK TPA Miftahul Khair Kelurahan Manggar, ya Bu. Masuk Manggar apa masih masuk Srigat? Manggar. Baik, salawat, tariq salam tanpa kita haturkan junjungan kita, kehadiran kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh sahabat, kerabat, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Hadirin para wali santri dan segenap takmir Masjid Miftahul Khair yang senantiasa memfasilitasi kita semua di sini. Yang ingin saya sampaikan pertama dan yang paling utama, tugas pokok atas keberhasilan dari para santri kita itu tidak lepas daripada tiga. Yang pertama, orang yang sudah melahirkan, mendidik dan membesarkan, yaitu panjenengan semuanya para wali santri. Kemudian yang kedua, orang yang sudah rela waktunya jenengan minta untuk dititipi, bahasanya kalau bahasa kita sekarang dititipi, tapi kalau saran saya jangan dititipi, dipasrahi, ya, dipasrahkan anak-anak kita untuk bisa mengaji di masjid ini, di TPA ini Miftahul Khair, yang waktunya dari Senin sampai Jumat, dilanjut misalkan ada yang ba'da maghrib atau ba'da asar. Kemudian yang ketiga yaitu santri itu sendiri yang punya semangatnya luar biasa, keinginan ingin ngajinya luar biasa. Bagaimana caranya ini si anak bisa berhasil sesuai apa yang kita harapkan? Kepingin Bu, anak santri kita pintar ngaji? Yang semangat Bu. Kepingin enggak Bu? Nah, itu yang punya tanggung jawab penuh nyatanya orang tua, bukan guru. Guru itu hanya sebatas mengarahkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ayo, kalau tidak percaya kita tes hitung-hitungan waktu. Waktu terbanyak itu ada di mana Bu? Anak santri itu waktu terbanyak di mana? Di rumah. Kita bagi waktunya mulai dari bangun tidur gitu. Bangun tidur. Bangun jam berapa Bu anak-anak santri kita? Anak kita bangun jam berapa coba? Hah? 5:30. Subuhnya kemana? Tak subuhan. 1. Bu, hari ini tugas amanah kita besar. Anak-anak kita sudah mulai mengaji. Jenengan jangan mau kalah. Jangan mau jadi bahan api neraka nanti kelak di akhirat. Bangunkannya seminimal mungkin 15 menit sebelum azan subuh. Berat Ustaz. Jangankan anaknya, bapaknya belum bangun kadang-kadang. Ayo belajar. Mulai dari situ. Nih saya buka pelan-pelan biar kita sama-sama terbuka. Karena tanggung jawabnya kalau saya lihat, saya perhatikan hari ini kita banyak cuma titipkan anak ke TPA, wis selesai. Mau hasil munda itu kembalinya TPA. Iya tahu? Iya benar. Nah ini makanya saya buka cakrawala biar orang tua santri biar berpikir, oh iya ternyata yang punya tanggung jawab yang butuh itu kami. Oke, mulai dari bangun tidur anak sudah diajarin sholat. Sholat subuh, Ustaz nggak bisa baca, bawa aja ke masjid. Ustaz susah, anaknya
Wakal luar biasa. Bawa aja ke masjid. Ya, dari subuh. Sudah bangun subuh, usahakan minimal baca Al-Quran. Ustaz tak bisa ngaji. PR lagi nih. Caranya gimana? Ke TPA. Belajar nggak? Belajar nggak? Ngaji. Setidaknya sudah dapat pahala berjamaah sholat subuh. Mulai besok ya Bu, coba. Yang mungkin susah, pelan-pelan. Nak, bangun nak. Pasti gitu ya anak-anak kan. Pilih mana Bu? Kasihan Ustaz, masih kecil. Pilih nanti kita di sana dicambuk malaikat apa sekarang kita di dunia. Pelan-pelan dulu, bangun naik, ayo nak bangun yuk. Pelan-pelan. Ditarik pelan-pelan, ayo nak bangun nak, subuhan dulu. Subuhan. Ya minimal dari kita dulu lah. Ya. Sholat subuh. Setelah sholat subuh, kalau dia tidak bisa ngaji Quran, minimal dia ikut orang tuanya dapat pahala berjamaahnya. Kemudian pulang, jangan diajak tidur lagi kalau bisa. Ya. Duduk, jenengan misalkan baca Quran, yang bisa baca Qurannya monggo, nggak bisa baca Quran, bacakan kisah-kisah tentang Nabi. Itu menjelang sholat subuh. Persiapan sekolah. Ya, ini kita buka pelan-pelan. Persiapan sekolah. Sekolah dari jam berapa Bu? Jam 7 sampai jam berapa paling terakhir? Pulang sekolah. Jam berapa? 5:30. Luar biasa. SMP, SMA, SD. Wow. Masuk siang. Berarti paginya masih kosong. Berarti ngaji pagi. Oke. Yang ngajinya pagi berarti antara jam 8 sampai jam 10. Berarti biasakan kalau bisa anak bisa mulai sholat duha. Nggak usah yang berat-berat, yang 2 rakaat aja dulu. Susah Ustaz. Nah ini yang kata-kata susahnya harus kita balik. Dibiasakan. Bisa Bu? Bisa Bu? Bisa Bu? Jangan insya Allah. Tapi kalau pengen hasil, kepingin jadi, kita pengen nomor 1. Ustaz, anak saya kepingin soleh. Ustaz, anak saya pengen solehah. Tapi tidak mau dibiasakan, tidak mau dipaksa. Sholat duha. Ini kembali tadi yang masalah anak ngaji di pagi ketika dia sekolah siang. Masuk jam 8, pulang jam berapa Bu? TPA kalau pagi? 9:30. Oke, sudah 9:30. Dari ngaji, Bu, usahakan anak dari antara Senin sampai Jumat mainnya, ini yang harus kita pahamkan. Mainnya jangan banter-banter lebih dari 1,5 jam. Enggak Ustaz, mainnya cuma pagi aja, tembus malam. Ih, ketawa lagi. Berarti kalau yang ketawa ini biasanya sudah ngerasain. Bu, usahakan anak itu disiplin masalah waktu kalau belajar. Ini yang penyakit kita hari ini, full Senin sampai Sabtu bahkan Minggu, isinya main semua. Ya enggak? Jawab Bu masing-masing, iya enggak? Saya nggak ngelarang mainnya. Anak kalau sudah terbiasa main, malesnya luar biasa. Nah ini yang menjadi prospek penyakit kita hari ini. Kalau sudah malas dipasrahkan ke gurunya disuruh baikin. Padahal yang bikin malas ya kita. Main itu segala aspek Bu ya. Mau main sama temen, yang lebih parah nih sekarang main gadget nih. Ini bisa berjam-jam kadang-kadang. 3 jam, tahan luar biasa. Lihat sendirilah pokoknya anak-anak kita yang biasa seneng. Itu 2 jam tuh terasa kayak 2 menit atau 5 menit. Tapi coba suruh ngaji 10 menit panas pantatnya. 10 menit, aduh ada aja rasanya ngantuk lah, yang kamar mandi lah. Jawab Bu, iya apa enggak? Jawab Bu, iya apa enggak? Yang kasih HP siapa? Yang kasih kebebasan waktu siapa? Berarti yang salah di kita. Ketemu ya penyakitnya. Saya nggak ngelarang mainnya, dibatasi. Terus yang paling penting, setelah dia main tadi, waktunya dia sekolah. Sekolah dari jam berapa Bu? Kalau yang pagi
7 sampai jam 3. Ustadz capek. Nah, ini jawaban yang kadang-kadang paling sering saya dengar di wali santri. Bu, capek itu gandengannya setan. Kurang apa kita capek tadi di subuh tadi? Mata sudah capek, malam sudah luar biasa lelahnya, dipaksa buat sholat subuh. Ngaji paling banter jam 5:30 sudah pulang. Ada yang pakai jam 6 bu? TPA 5:30 toh? 5:30 sudah pulang. Paksa. Pundak jenengan yang menjadi tolak ukur supaya kejadiannya anak itu supaya jadi sukses. Ustadz anaknya nangis, angkat aja. Ayo nak ngaji. Ayo nak ngaji. Hari ini kita malas maksa anak. Ya enggak bu? Tapi kepingin hasil yang terbaik. Anu Ustadz kasihan, ekskul sudah capek. Anu Ustadz dari pagi sudah kegiatan. Kalau kepingin ngajinya bagus, ya tadi fokus pada ngajinya. Senin sampai Jumat jangan banyak izin. Nah, rasakan sini yang sering izin. Tadi sudah munakosah ya Bu Manggar. Gimana hasilnya? Insya Allah biasa aja. Mudah-mudahan lulus semua. Mudah-mudahan lulus semua. Bu, ini saya cerita sedikit. Tadi pagi saya mau meleleh air mata. Saya habis nguji, bukan nguji sih bahasanya, nge-hair anak-anak santri. Yang di-hair sudah dikasih materinya. Leng, nak baca surah ini. Lancarin seminggu yang lalu, dibaca seminggu sekarang. Kok ternyata apa yang dibaca kok tidak sesuai dengan ekspektasi harapan kita sebagai tim penguji. Kira-kira siapa yang salah? Ini materinya sudah dikasih nih, contoh. Quran. Nah, lancarin ya surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Minta lajarin gurunya di rumah atau di TPA-nya lah. Dibantu dampingin dengan orang tuanya. Sudah dikasih makronya. Maksudnya makro yang bakal diujikan lagi itu dengan gurunya, dengan pengujinya. Tapi masih nggak bisa juga. Ini gimana? Menurut para ustadz lulus nggak untuk dimunafasahkan? Terus kalau orang tua santri, anu ustadz, kasihan. Kira-kira pilih bahasa mana? Tapi kepingin enggak kita lulus anak kita? Kepingin enggak? Bu, kepingin enggak? Caranya tadi harus dipaksa dan pasrahkan kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadzah kita di TPA. Dikasih bagus, di ngajiin, dikasih sistematik, ada administrasinya. Nah, masuk jam sekian ngaji ya. Ya. Bacaan hafalan ini dibaca ya. Ya. Kita sebagai orang tua ngapain Ustadz? Mengaplikasikan apa yang sudah dipelajarin di TKTPA. Hari ini sudah enggak anak-anak kita jenengan sudah pantau ketika mau tidur baca doa tidur? Jawab Bu. Sudah belum? Bangun tidur sudah baca doa belum? Kok takut jawabnya? Sudah dijawab, sudah dibacakan belum anak-anak di rumah? Ditanyain, nak baca doa bangun tidur apa nak? Coba dibaca nak. Sudah? Yang bunyi cuma beberapa orang. Masuk kamar mandi nak, apa doanya kamar mandi nak? Langsung bus masuk kamar mandi. Saking kebeletnya sudah. Ya toh? Sama juga sebaliknya, keluar kamar mandi, mau keluar rumah, masuk rumah. Hal-hal yang sepele seperti ini tugas kita sebagai wali santri, sebagai orang tua. Guru sudah ngasih tahu nih, nah ya hafalan. Di rumah dipraktekkan. Kalau di rumah tidak dipraktekkan, sampai kapanpun disuruh hafalan, ketika nanti sudah nggak ngaji TPA, pasti lupa. Iya Ustaz. Karena nggak dipraktekkan. Coba yang paling tinggi atau usia paling besar ngaji di Miftahul Hidayah umur berapa Bu? Ada siapa? Berapa orang? Oh, kelas malam. Berapa jumlahnya? Luar biasa. Ini saya mancing aja sebelumnya. Ini anak yang masih SD saya nggak akan ngomong. Kenapa? Saya yakin pasti diajikan kalau SD. Antara SMP ke SMA yang kadang-kadang penyakit kita. Susah Ustaz, anak sudah pulang jam 6. Mau ngaji nggak bisa, waktunya nggak bisa. Ada kelas malam tadi, saya dengar. Berapa orang? Kurang lebih 10 orang. Coba dimaksimalkan yang SMA.
Kalau yang SD nyata dingajikan. Kenapa saya bilang nyata dingajikan? Kegiatannya sangat minim. Di sekolah pun sangat-sangat minim. Kalaupun ada dibalik, yang mungkin masuk siang, ngajinya berarti masuk pagi. Atau yang sebaliknya, yang masuk pagi berarti ngajinya masuk siang. Nah ini yang SMA atau SMP. Ini yang PR kita bersama. Kalau punya anak, kok kenapa nggak bisa ngaji? Ya itu. Kita terlalu memanjakan, kita terlalu banyak memfasilitasi mereka dengan hal-hal yang sampai hari ini itu bahkan merusak atau bahkan memperbuat otaknya dia jadi malas. Ngaji yo malas, ke masjid yo malas. Karena kita sendiri Bu yang jadi problematik utamanya. Sadar atau tidak kita Bu hari ini? Bu, sadar atau tidak? Ini saya nggak nyeramain, enggak. Kita biar sama-sama sadar, tapi biar tahu. Saya kepinginnya seperti itu, Ustaz. Tapi cara kata kepinginnya harus dibalik, dipaksa. Itu tujuannya utamanya, dipaksa. Terus belajar sabar. Ini yang kadang-kadang kita nggak sabar hari ini. Nah, ayo ngaji TPA. Nanti lama. Kamu ngaji enggak? Muncul enggak sering? Kamu ngaji enggak? Sabar, ayo tarik pelan-pelan. Nangis enggak apa-apa, temanin dulu. Ayo nak ngaji nak. Ayo nak ngaji. Wis enggak apa-apa, ayo nak ngaji. Kayak apa caranya sabar mungkin kita. Kalau sudah kita emosi ya sudah. Aduh nak, kamu suruh ngaji nak mau. Oh, pokoknya keluar bahasa-bahasa macam-macam. Nah ini yang kadang-kadang juga harus digarisbawahi. Karena memang terus terang Bu, didik anak di hari ini, di zaman ini ekstra luar biasa. Apalagi memang yang ya kalau jenengan nyata, kenapa? Anak sendiri. Kalau orang lain yang didik itu malah repot nanti. Ketika sudah kesabarannya dia di atas rata-rata, muncul hal-hal yang nggak diinginkan, kita mau dikomplain nanti. Tapi kalau orang tua sendiri, ayo nak ngaji, ayo dipaksa. Ya itu tadi kita harus maksakan mereka, kita nungguin mereka. Aduh Ustaz capek, ya kalau capek susah kita diamani anak kok. Ya enggak? Kita diamani anak hari ini. Nah faktor utamanya itu harus kita dulu. Makanya saya bilang tadi 3 di awal. Ketika ada orang tuanya harus full. Maksudnya full itu betul-betul on air ke anak. Jangan cuma taruh TPA, tinggal. Maksudnya tinggal itu enggak dicek hasilnya gimana, ngajinya seperti apa, terus bagaimana kelanjutan, misalkan kalau sudah bagus ini mau kemana. Nah ini ternyata sudah bagus, bilang gurunya ngajinya. Nah ini sudah bagus Bu ngajinya, sekarang kita lanjut ke misalkan ke tahfidzul Quran. Oh bisa ngafal di juz 30 misal. Oh sekarang masuk di program murotal. Oh ngaji murotal, silahkan. Jadi ada jenjangnya terus jalan begitu misal ya. Terus misalkan sudah itu ada belajar yang namanya tata cara bagaimana kita bermusyawarah dengan orang, dengan teman. Nah itu ditanyakan. Jadi penting. Kalau enggak gitu enggak ada interaksi antara wali santri, antara santrinya baik gurunya. Kemudian sedikit juga saya sampaikan ada 6 batasan-batasan orang yang siap atau siap mencari ilmu yang hari ini juga harus kita pahami. Ada di dalam kitab namanya kitab Ta'lim Muta'lim. Dakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadi ustadi wa tuluz zaman. Ada dakaun, pintar. Semua anak hari ini pintar Bu. Wahirsun, sabar. Ya tadi yang saya bilang tadi. Jadi pintar, cerdasnya anak tuh hari ini sudah luar biasa. Ini anak kita yang hari ini datang, hari ini ikut masuk ke masjid, ini sudah pintar Bu. Mau bertahan dari sini sama kita. Kemudian sabar prosesnya panjang belajar. Jangan taruh TPA hari ini, besok kepingin pintar ngaji, nggak bisa. Pelan, hari ini coba 1 huruf dulu ya, naik 2 huruf. Oh ternyata lebih cepat, naikkan 2 huruf, 3 huruf, terus begitu. Wabul khotun punyain bekal. Bekalnya apa aja? Ya pakai baju seragam. Ada Qur'annya,
ada buku-buku pelengkapnya, panduan-panduannya semua. Ada apa namanya? Ada ikroknya yang ngaji ikrok. Oh, ada yang Quran, bagi Qurannya. Dakaun warisun, dakaun warisun, wastibarun, wabul qotun. Mempunyai keinginan yang kuat. Ketika anak sudah kepingin ngaji, nak, mak pengen ngaji, nak, mak, bu pengen ngaji, nak, bu, antarkan sudah dia ngaji. Ada enggak yang hari ini kadang-kadang punya ketika anak mau ngaji, nak, enggak usah ngaji kita. Berarti yang ketawa tuh. Nak, bu pengen ngaji, nak, bu. Nanti aja, nak. Ibu masih ada acara. Misal. Ya. Atau kadang terbalik. Nak ngaji, nak. Nanti aja, mak, capek. Habis sekolah, habis kegiatan, macam-macam. Nah, ini yang kadang menjadi penyakit di kita. Penyakit kita itu maksudnya penyakit malasnya baik dari anaknya atau bahkan orang tuanya. Nah, kenapa kok tidak bisa jadi seanak tadi ngaji tidak maksimal? Karena di sini tadi godaan setannya lebih besar, akhirnya kalah. Di rumah ya tidak ngaji, ya kan? Belum lagi sekarang juga apa-apa serba instan. Alah gampang aja kok, nanti ini nanti itu. Wa irsyadi ustadi, ada gurunya ya Ustaz. Ada guru-guru TK-TPA kita yang hari ini ngajarin anak ngaji. Kalau dulu setengah mati Pak Bu, yang bagian cari orang tua itu nyari guru ngaji, itu harus datang ke rumah gurunya Pak, jauh-jauh lagi rumahnya. Datangin guru, kadang sampai bermalam di sana, nanti malam diantar guru pulang dan sebagainya. Waktu zaman panjang waktunya. Nah, makanya saya bilang tadi, prahabis munakosah, jangan ada yang berhenti. Ustadz kan sudah selesai ngajinya, sudah dapat ijazah. Bukan, itu hanya tolak ukur sejauh mana legalitas anak ini sudah mampu membaca Quran, dibuktikan dengan adanya munakosah. Bacaan sholat diuji, lagi bacaan bacaan Quran diuji, bacaan mulai dari wudhu sampai bacaan doa-doa harian diuji semua. Nah, itulah di situ caranya. Jadi jangan mandang munakosah habis dapat ijazah berhenti. Ustadz nggak sempat waktunya karena anak pulangnya sore. Ya sudah, sempatnya ngaji kapan? Wis dikasih kelonggaran sudah dari TK-TPA-nya. Ustadz cuma bisa seminggu 2 kali, nggak apa-apa, ngaji. Ya, jadi nggak ada lagi kata nggak ngaji hari ini. Kalau ibu lihat kan hari ini luar biasa. Pergaulan di luar yang gimana hari ini, anak SD, SMP, SMA apalagi. Ya, kalau bukan kita sebagai orang tua yang protektif, adanya wali santri, adanya guru yang sudah siap untuk mengarahkan anak-anak kita, siapa? Kalau bukan kita lah yang menjadi pengelopor anak-anak kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting, kami juga mewakili dari lembaga. Saya terus terang berterima kasih dengan TPA Miftahul Khair yang dulu saya sempat ke sini menyampaikan beberapa tentang program Iqra yang sudah saya sempat singgung Bu. Ayo posnya jalankan. Mudah hari ini bukan menjadi awal yang pertama dan yang terakhir. Terus nanti di tiap bulan ada seperti ini Bu, kumpul. Jenengan tanya, Bu, Ustazah, anak saya ngajinya perkembangannya gimana? Balik nanti dari TPA tanya, Bu, anak jenengan di rumah ngaji apa enggak? Hafalannya dibaca apa enggak? Nah itu nanti pasti enak, feedbacknya bola-baliknya kita gampang jawabnya. Jadi ada interaksi antara pihak guru dengan wali santri. Kemudian hasil yang ada dari TPA dibawa ke rumah itu bagaimana perkembangannya. Minimal ya 3 bulan sekali ditanya. Maka saya bilang kalau tidak sempat sebulan sekali, 3 bulan sekali lah pertemuan wali santri ini. Karena wajib ada Bu. Karena biar jangan cuma sekedar tahu cuma menyampaikan taruh anak di TK TPA. Biar tahu begini loh kondisi anak di TPA. Dan orang tua jangan sungkan-sungkan menyampaikan anak ketika sudah, Bu anak saya tuh ternyata di rumah gini loh Bu, gini loh Bu. Sampaikan aja. Dan itu pentingnya adanya komunikasi antara wali santri kepada guru. Jangan cuma dipasarkan aja, jangan. Nanti biar dicarikan solusi. Kalau nggak ketemu, nah biasanya mereka akan lapor tuh kepada kita, kepada pihak-pihak lembaga. Gimana Ustadz, ini anak ternyata seperti ini, seperti ini.
Saya yakin di sini pasti ada masalahnya juga. Ustadz, ada anak saya nggak bisa ngaji. Ini kendalanya, ini kendala gimana ya? Kira-kira ada solusinya enggak? Nggak mungkin di setiap TPA nggak ada masalah, nggak mungkin. Pasti ada masalah. Macam-macam Bu, segudang masalah di kita nih punya. Di daerah ini lain masalahnya, daerah sana lain masalahnya. Mudah-mudahan kita disupport terus. Hari ini alhamdulillah saya senang kalau ada masjid memfasilitasi guru-guru TK TPA yang solid. Itu luar biasa. Ada titipan dari guru-guru untuk dibahas. Oh iya, siap. Oke ya. Biar ada keterkaitannya. Makanya saya bilang saya senang kalau ada masjid yang berkontribusi hari ini. Kayak Miftahul Khair ini sudah luar biasa. DKM-nya ikut gabung, duduk bareng bersama sama ingin bangun, ingin ibaratnya gimana caranya TK TPA yang ada di masjid ini bisa berjalan bersama-sama. Kemudian juga Bu, bagaimana caranya? Nih, juga sering penyakit. Anak dari Iqra 1 mau naik Iqra 2. Bu, perhatikan ya. Iqra 1 mau naik Iqra 2. Kemudian tuntutan TPA itu minimal paling lambat-lambatnya anak ngaji di TK TPA untuk bisa naik jilid itu kurang-kurang paling jauh interval waktunya 3 bulan. Ya, 3 bulan. Kok ternyata sudah waktunya nih anak naik, tapi anaknya jarang masuk. Ngaji hari ini, besok libur ngaji. Ngaji, libur. 2 bulan liburnya, masuk lagi. Bu, ini gimana cara naikin jilidnya, Bu? Bu, gimana caranya naikin jilid supaya bisa anak ini bisa naik dari Iqra 1 naik Iqra 2. Iqra 2 bisa naik Iqra 3. Iqra sampai bisa ke Iqra 6. Tapi jarang masuk, Ustaz. Apa kira-kira yang menjadi kendala kok jarang masuk, coba? Bu, yang paling krusial sering jarang masuk itu apa biasa kendala kita? Bu. Oh, Bu. Ini ada orangnya enggak sih? Apa kira-kira yang menjadi kendala kita anak kita jadi jarang masuk? Tadi sudah saya prolog di awal loh. Males iya, macam-macam masalahnya. Tidur, selain tidur. Hujan. Terus apa lagi? Ekskul sekolah. Apa lagi? Males sudah umum sudah itu. Apa lagi, Bu? Kalau sakit nggak usah itu nggak masuk udur, itu sudah. Yang maksud saya itu yang ketika dia badannya ini sehat di rumah ada, ya, tapi malas ke TPA ini loh. Apa kira-kira? Pemberi harapan palsu, ya. Bu, bantulah TPA. Pokoknya sampai tukang gertak anak-anak, ayo nak ngaji. Antarin kalau perlu sampai masuk ke dalam pintu TPA. Jangan cuma diantar di situ, kadang-kadang beloknya tuh. Suruh ngaji ke sana dia posisinya. Itu kerjaan saya dulu waktu saya masih belajar ngaji. Ya. Bu, bisa nggak Bu? Anak disuruh rajin turun. Jangan bisa. Ini kalau bisa ini enggak ya? Bisa, Ustaz. Coba. Bu, bisa nggak Bu? Anak kita dibuat rajin turun ngajinya. Bukan berarti dikurangin ya kegiatan di sekolahnya, bukan. Diambil bijaksana waktunya. Gimana cara jalan tengahnya tetap dipaksa meskipun sebentar tapi dapat ngajinya. Ustaz, tidak bisa kalau sore maghrib gimana? Ya atur dengan guru-guru TK TPA-nya. Yang penting mau. Supaya bisa naik jilid. Yang Iqra bisa cepat naik ke Iqra yang berikutnya, sampai dia naik ke Pingin dah Bu anaknya bisa Quran? Pingin dah Bu anaknya bisa Quran? Ya caranya, jangan banget tapi ngaji sehari besok libur, ngaji sehari besok libur. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bu, adik, ngaji
ngaji. Mohon maaf, ini saya singgung biar apa namanya sama-sama paham. Hari ini kita ngaji. Jangan sekedar modal taruh anak, terus lihat sistemnya, ngajinya bagus, tanpa ada apa bahasanya ya kalau enaknya tuh ya. Hadiah terbaik buat guru-gurunya. Bu, jangan kalau lihat anak kita pintar ngaji contoh. Nak, ngaji sudah sampai juz berapa, Nak? Ngajinya sudah juz 1, Ustaz. Halaman berapa, Nak? Halaman 2, ya misal. Bacakan, Nak, surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Misal. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa ayatnya? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Senang enggak Bu kalau punya anak bisa ngaji kayak gini? Kira-kira saya tanya, kalau sudah senang anak kok dari awal enggak bisa ngaji sampai bisa ngaji, yang minterin siapa? Yang bisa sampai ngaji kayak tadi nih, siapa? Guru. Ingatin Bu gurunya. Dengan cara apa? Wis gak usah yang aneh-aneh. Tolong, kalau ada iuran SPP, diapain Bu? Diapain Bu? Yang keras diapain Bu? Alah Ustaz, orang itu dapat subsidi kok dari masjid. Benar. Subsidinya nggak salah. Tapi jenengan belikan paket anak harga 60.000 mampu loh. Iya apa enggak? Jawab Bu, iya apa enggak? Ngaji TPA bayarnya berapa? 15.000, 25.000? 35. Separuh dari paket. Ya Bu. Kalau punya rezeki lebih silahkan, monggo. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi setidaknya biar apa? Biar gurunya ini biar bisa berjalan juga dengan lancar. Butuh spidol. Ya, kalau munakosa kayak tadi yang ngantarku, Ustaz diantar sama orang tuanya. Terus kalau bayar ada iuran-iuran yang lain, pakai duitnya siapa? Itu yang secara real gambarnya. Tapi yang nyata setidak-tidaknya kontribusi kita selaku orang tua adalah Bu. Kalau bisa jangan nunggak. Yang bikin jengkel tuh kadang-kadang gini loh Bu. Nggak bayar hari ini, ya toh. Contoh. Alah besok aja Ustadz, bulan depan. Numpuk itu, panjang. Cocok juga, akhirnya malas lah kita sebagai guru mau tagih. Anaknya rajin lagi ngaji. Hehe kan? Kalau nggak rajin mungkin kita masih bisa ada alasan. Ini rajin ngajinya. Dibilang nggak mampu, ada motornya. Dibilang nggak mampu, pakai Android HP-nya anaknya. Orang tuanya pakai juga. Ini bukan nyinggung nak Bu, supaya kita biar sama-sama terbuka. Kepingin anak bagus, sekurang-kurangnya kita harus ada ikut kontribusi. Kecil loh Bu, 35.000 itu. Tidak ada apa-apanya. Kenapa saya bilang tidak ada apa-apanya? Dibanding kita ngaji privat panggil guru ke rumah, luar biasa. Jadi dengan bisa ngeleskan anak di atas 50.000 berani dibayar loh. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Di atas 50.000 loh, bukan 100, di atas 50, terserah mau berapa, mau 75, mau sembarang. Berani kita bayar. Silahkan dibantu. Saya minta tolong itu aja. Kalaupun tidak bisa, sampaikan apa kendalanya. Yang penting jangan tidak ngomong dengan pihak TPA. Ustaz, saya tidak mampu. Karena ini misal. Ya wis ngomong, nanti dipanggil dari pihak komite sekolah TPA itu pasti dipanggil. Kemudian perihal ini yang paling penting juga, Bu, yang mau izin anak ngaji TKTPA, jangan kebanyakan izin. Jangan kebanyakan. Ya minimal lah, minimal mungkin kayak kita di sekolah. Kayak apa sih kalau di sekolah tuh? Kalau hari ini izin,
Besok izin lebih dari 3 hari pakai surat dok. Nah ini enggak, 4-5 hari hilang. Kabarnya enggak ada. WA enggak pernah. Tapi ada aja Ustaz lewat-lewat di sini. Nah, ini loh Bu. Ayo dibantu. Ya, maksudnya dibantu supaya apa? Hasilnya juga maksimal. Kalau jenengan ibaratnya bawa anak ngaji ke TK TPA, Ustadz izinnya hari ini nggak ngaji, ngomong sekali, 2 kali Ustadz nggak ngaji 2 kali. Kalau lebih dari 3 kali ini berarti ditanyakan, misal keperluan keluarga, ke luar kota, apa keperluannya? Paham Bu? Sampai sini. Tugas utama kita apa di rumah? Lupa sudah. Apa Bu tugas kita sebagai wali santri di rumah? Mempraktekkan hasil yang sudah ada di TK TPA-nya. Bacaan sholat, ngajinya, kemudian sholatnya dijaga. Sampai sini saya buka sesi pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Nanti saya kembalikan ke pembawa acara. Bu, ada yang bertanyakan enggak? Atau mungkin konsultasi umum? Silakan. Atau punya kendala di anak? Saat anak saya tuh begini nah, saat gimana ya kira-kira? Nah, coba. Enggak usah malu, Bu. Demi bagusnya anak kita bisa ngaji sampai tuntas, sampai bisa ya pokoknya sesuai dengan harapan kita bersama lah. Silakan Ibu-ibu, ada yang mau dikonsultasikan terkait anaknya di rumah seperti apa ini? Enggak apa-apa, ayo silakan. Silakan. Atau mohon maaf. Jangan-jangan kita malah kalah dengan anak. Jangan-jangan kita malah kalah dengan anak. Kalah dengan anak itu gimana? Anak kalau sudah ngamuk, wah sudah nangis, ngamuk, banting sana, Mas. Ayo sudah gini. Ini ada caranya, Bu. Makanya saya bilang kalau sudah ngelihat ada anak yang seperti ini, makanya saya bilang tadi kita jangan terlalu keras, tapi jangan terlalu lemah juga. Dikasih Ustadz, kan zaman sekarang sudah siap eranya teknologi, sekolah lo pakai HP. Nggak apa-apa pakai HP, tapi jangan terlalu los. 1 hari 3-4 jam. Kadang bahkan nggak dikontrol, berjam-jam kadang. Jangankan di situ, di masjid pakai HP. Dalam masjid main game. Anak sering saya lihat dalam masjid tuh. Jam berapa ini anak bisa ngajinya? Kan enggak apa-apa Ustaz, yang penting dia ke masjid. Ya kalau yang penting ke masjid, kalau dipasangin HP ya sama aja, Bu. Ya, sama aja. Ada Bu yang bertanyakan? Gak ada ya? Atau bingung? Ini perdana kah Bu? Maksudnya kumpul gini kita perdana hari ini? Ini yang kedua Ustaz. Oh yang kedua. Sebelumnya sudah ada berarti? Benar sekali pembentukan komite sekalian. Berapa lama jarak intervalnya sampai hari ini? Tahun ketiga. Bu, kita bikin istiqomah ya. Wes kalau nggak bisa 1 bulan, paling jauh 3 bulan sekali. Biar tahu perkembangan anak. Paling jauh sudah, maksudnya Ustadz nggak bisa, kita sibuk semua. Misal, wes 3 bulan sekali lah. Kumpul-kumpul gini. Ya bahasanya kumpul-kumpul tanya perkembangannya anaknya. Baik dari pihak TPA tanya ke orang tua tanya ke TPA. Bu, anak saya di TPA gimana kabarnya? Hasilnya apa aja? Ngajinya sudah sampai mana? Hafalnya sudah sampai mana? Yang nggak bisa yang mana, Bu? Terus apa yang harus saya perbaiki di rumah? Nah, itu biasanya guru-guru TK TPA yang punya tips-tipsnya. Jangan alah Ustadz, yang penting ngaji. Ya kata-kata yang penting ngaji ya sudah ngaji gitu aja. Mau bisa kamu enggak. Karena kita nggak pernah seriusin. Ya, nggak pernah seriusin. Baik Bapak Ibu, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubu Khalid mau bertanya,
Ini pertanyaan klasik ya Ustaz ya. Oke. Mungkin ibu atau sebagian orang tua juga menanyakan ini gitu ya. Saya tanyakan, mungkin ya anak-anak itu kan kalau lebih semangat itu belajar dengan guru ya. Kalau kita kan sebagai orang tua kan memang harus menyadari ya bahwa kita itu sebagai madrasah al-Quran, pengajar utama. Kita kan memang mengajari anak itu selain sosialisasi juga punya adab dengan guru, ya. Terus juga berguru, gitu ya, sebagaimana yang imam sebelumnya, yang dia mengajar ilmu itu kepada guru, gitu. Nah, tetapi juga kita mau menjalankan kewajiban kita, gitu ya, sebagai kita di umum madrasah al-Quran, gitu ya, untuk mendidik anak-anak di rumah. Nah, tapi anak-anak itu biasanya lebih termotivasi dan lebih semangat belajar dengan gurunya kalau sama orang tuanya itu kan mudah-mudahan gitu ya, nggak malu gitu. Nah, apakah itu wajar? Terus yang kedua, kita kan pasti mau memotivasi anak, tapi anak ini kadang masih belum paham tentang hal-hal yang goib, misalnya kayak surga, pahala gitu ya. Apakah boleh kita itu memotivasi mereka itu dengan yang mereka bisa indra gitu, misalnya kayak jajan gitu ya, atau hal-hal yang mereka sukai gitu. Yang itu mungkin buat kita lihat itu sifatnya kayak dunia gitu. Walaupun kita memang sudah sering bilang gitu ya, nanti dapat pahala loh gitu ya, masuk surga loh. Tapi kan anak-anak belum terbayang ya surga itu apa gitu ya, pahala itu apa gitu. Itu aja. Apakah boleh kita tuh memberikan reward gitu ya ke anak itu berupa hal-hal yang kayak dunia tadi gitu. Oh, nanti kalau sudah ini kita main ya, gitu, main di sini gitu, atau nanti boleh berenang, atau hal-hal yang mereka suka itu coklat, permen kayak gitu. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini yang saya maksud Bu. Biar ada interaksi kita. Ustaz, saya ini orang tua. Mau ngajarin anak jadi madrasatul ula yang pertama sebelum ketemu guru. Bu, mulai dari kita dulu kecil, kita sudah diajarin dengan orang tua kita. Nah, kalau bertemu dengan yang lebih tua harus apa? Bahkan disuruh jangan lewat di depannya. Kalau kami dulu begitu. Di keluarga kami ini buat pembelajaran saja. Kalau toh ternyata kita nggak bisa juga masuk di dalam untuk ngajarin anak. Misal kita sudah motivasi juga anak ini nggak bisa. Bu, doakannya yang lebih kuat. Karena kadang-kadang kita sudah secara mati-matian, sekuat tenaga, motivasi juga nggak bisa. Malam ini jangan dilupakan. Doakan. Makanya kalau habis maghrib, ini tips ya Bu ya. Ini buat siapa tahu kita punya anak yang susah, disuruh ngaji susah, dikasih tahu orang tua bangkang. Coba setiap habis maghrib, ini jenengan kan rata-rata ibu-ibu semua nih. Habis maghrib jangan langsung buka HP atau pindah beranjak selesai sholat. Hadiahin Fatihah khusus buat anak kita yang hari ini kok susah ngaji, malas, disuruh apa aja malas. 41 kali ingat wajah mukanya. Minta ya Allah ya Rabb, wasilah dari surah Fatihah ini, gimana caranya anak saya bisa ngaji, ya, bisa mudah dengar nasihat, hatinya lemas nggak keras. Yang susah kan yang keras hati hari ini. Disuruh apa, ngomongnya apa, macam-macam. Nih, dan yang paling penting Pak Bu, jangan kalah sama anak. Itu aja pesan saya. Karena nggak ada ceritanya anak tuh di atas kepalanya orang tua. Ya Bu ya. Sekuat apapun nggak ada anak itu di atas, meskipun dia sudah punya derajat tinggi setinggi apapun.
Mau dia pejabat apapun, ketika sudah dia masuk di ranah antara orang tua dengan anak, dia akan pasti tetap di bawah. Ya, ini hierarkinya harus kita pahami. Kemudian ingat, ada guru, ya, ada guru yang sudah luar biasa istiqomah. Man, saya bilang tadi penting. Pertama yang saya sampaikan, ajak komunikasi gurunya. Kita kan baru ketemu hari ini, Ustaz. Ada pertemuan baru hari ini. Nanti kan ada lagi, Bu. Makanya jangan sungkan-sungkan tanya. Pasti punya nomor WA-nya dari salah satu ustadz-ustadzah yang ada di TPA Miftahul. Bu, gimana ustazah, gimana perkembangan anak saya? Jangan enggak ditanya. Itu juga salah satu loh, Bu. Mancing anak tuh kok terbuka hatinya, ngajinya kok bisa. Kenapa? Orang tuanya ikut turun andil di situ. Kita sampai hari ini WA ustadznya aja nggak pernah. Paling WA kalau mau izin. Izin sekali habis itu 10 kalinya nggak pernah izin, sudah hilang anak itu kemana kan? Ya, jangan. Tetap komunikasi. Kalaupun nggak turun kemana, kalaupun misalkan dia sudah rajin turun, Bu, gimana anak saya di TPA, Bu? Apa yang perlu saya Jangan cuman giliran jeleknya baru kita mau WA gurunya, jangan. Semuanya ditanyain. Biar ada interaksi. Supaya apa? Baik guru, baik orang tua ada kontribusi terbesar kepada anak. Ya, itu caranya, Bu. Kemudian yang paling penting tadi saya bilang, biasakan, paksakan untuk hal-hal yang baik. Mulai dari saya bilang tadi, sholat subuh, Ustadz susah, mulai besok cobain. Bangunin pelan-pelan, tarik kakinya, apa aja pokoknya. Jenengan pasti paling paham sudah bangunin anak. Gendong. Saya dulu sama almarhum mama saya itu digendong, Bu. Ditaruh, dikasih air. Pokoknya gimana caranya? Pelan sekali, 2 kali, enggak apa-apa. Orang kita orang tuanya kok. Timbang jenengan jadikan bahan api neraka nanti. Ustadz masih kecil, ya pelan-pelan banguninnya. Kalau yang sudah masuk di 7 tahun kan kata Nabi wajib dipukul. Ya. Aduh Ustadz, kasihan Ustadz, sudah banyak kegiatan. Ya sudah. Berarti nggak bisa diajak maju kita kalau orang tua yang seperti ini. Kenapa? Nggak mau rela-relaan buat anaknya bisa rajin untuk menuntut ilmu agama. Ke masjid ya males, ngaji ya males, ya nggak ngerti sudah. Makanya jangan kaget kok anak susah dikandani, susah menerima nasihat, ya karena itu tadi kita sendiri yang akhirnya malas, sudah pasrah. Sudah ada titik yang sudah nggak sanggup lah bahasanya. Jangan, ayo terus diusahakan. Ada lagi, Bu? Sebelum saya tutup, terakhir. Boleh nggak Ustadz? Anak ini untuk urusan agama, contoh, nak ngaji ya, nanti tak belikan sama mama, belikan coklat. Boleh. Gak ada larangan sebenarnya. Itu kan hanya bisa kita sebagai orang tua untuk anak itu biar makin rajin aja sebenarnya. Nah nanti kalau sudah mulai terbiasa, nanti kasih tahu. Nah sebenarnya bukan itu tujuannya. Supaya apa? Anak bisa sering terus ngaji. Nanti lambat laun dia akan terlepas sendiri kok. Tidak akan terpaku pada coklat yang tadi maksudnya. Kalau sudah tahu bahwasanya nikmatnya ngaji itu seperti ini loh. Oh ternyata orang tua saya ngarahkan saya ngaji, ternyata ini tujuannya. Ya, memang sekarang belum. Karena belum tahu, nanti kalau sudah mulai, iya ya, ngaji itu kok susah. Oh iya ya, kepingin jadi orang baik itu perlu gini, perlu banyaklah prospeknya. Monggo silakan, itu cara trik-trik kita sebagai orang tua. Dan itu salah satu orang tua saya seperti itu, Bu. Kalau dulu ngajarin ngaji, enak ngaji. Ada aja entah pulang beli apa kah, macam-macam. Dan itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Yang penting tidak ketergantungan. Maksudnya jadikan anak itu seakan-akan ngaji harus dapat itu terus, ya enggak. Nanti sudah mulai dia agak besar secara umur, dikasih nak itu hanya sebagai ajang buat motivasi. Dulu mungkin masih kecil, setiap ngaji dikasih coklat. Sekarang kan sudah tahu pahalanya ngaji, enaknya orang ngaji, dapat bagaimana nikmatnya orang bisa ngaji dan sebagainya. Dan itu diperbolehkan. Silakan, Bu. Itu cara kita pada anak. Kalau kita terlalu saklek, nggak boleh Ustaz. Itu kan menyamakan menyekutukan Tuhan dengan hal-hal yang sifatnya benda. Tidak. Supaya anak tuh sama loh, Bu. Ini kan anak kecil gini nih. Dibawa aja ke masjid. Makanya jangan dilarang kalau ada anak ke masjid main teriak keliling. Jangan. Kalau nggak ada anak di masjid itu sudah alamat sudah itu. Namanya anak yang umur-umur sedikit seperti ini pasti kerjaannya main.
Dan itu nggak mungkin dipungkiri, itu kodratnya anak sudah. Nah cuman tinggal kita diarahkan yang baik mainnya. Jangan smackdown di masjid. Ya wajar kalau pengurus ngamuk-ngamuk. Gimana lah kita ngamuk Ustaz? Kan dia smackdown lagi di masjid, ya wajar. Kalau mainnya sewajar, anak keliling lari, ya itulah namanya anak. Dunianya anak namanya. Ya wajar. Nanti kalau kita sudah nggak dengar suara anak di masjid, tunggu aja tuh kehancurannya. Kenapa? Sudah nggak cinta lagi anak dengan masjid. Kenapa? Masjid itu galak bawaannya. Masjid itu bawaannya ekstrim. Masjid itu bikin orang dipukul macam-macam. Kenapa? Mau ke masjid aja susah sudah sekarang. Kalau sekarang kan anak masjid. Bahkan sekarang ada yang masjid itu disiapkan wifi. Ada. Tapi itu tadi caranya. Ketika waktu sholat semua dipanggil. Ayo sholat. Jadi mereka untuk menarik itu trik aja. Cara. Bagaimana caranya anak itu bisa tetap bertahan di masjid. Timbang dia bertahan di kafe Pak Bu. Kafenya dah kopi 15.000. 2 jam di situ kadang-kadang. Manfaatkan wifi-nya aja. Mending bertahan di masjid masih bisa. Baik ya Bu, ada lagi? Monggo. Silakan aja di situ. Keras aja kok. Iya. Sampai enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya orang tua santri, umur anak saya masih 5 tahun. Oke, alhamdulillah. Menyambung pertanyaan dari Khalid tadi, kalau bicara soal reward. Ini bertolak belakang soal misalkan konsekuensi. Kompensasinya? Iya, konsekuensi dari ketidakhadiran atau tidak kemauan sang anak untuk tidak mengaji, tidak mau sholat dan yang lain. Yang saya mau tanyakan lebih detail, konsekuensi terbijak, bagaimana konsekuensi terbijak yang bisa kita beri dari untuk anak usia seperti anak saya yang khususnya umur baru 4 tahun, itu kan masa-masa pembelajaran awalnya ya Ustaz. Itu gimana? Terus intinya konsekuensi terbijak di umur sekian itu bagaimana, dan konsekuensi tertinggi di umur sekian itu bagaimana? Terberatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada fase namanya. Ada antara, kalau di TKTPS ya, 4, 7. 4 ke 7 tahun itu anak-anak. 4 ke 7 itu berapa? Balita ya? 4 ke 7. 7 ke 12. Kalau di TKTPA, kalau 4 ke 7 itu TKA. Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Kalau 7 ke 12, TPA ya Bu ya. Kemudian 12 dan lanjutan itu TQA. Jadi kalau lihat dalam segi umur, Bu, anak umur 4 sampai 7 tahun itu belum kena kewajiban untuk hal-hal yang, mohon maaf, sholat dan sebagainya. Ustaz, tapi gimana caranya? Kita kepingin ngasih pelajaran nih kepada anak, bahwa itu wajib. Pertama satu, kita harus membiasakan. Bawa anak sholat. Mau dia gimana kan di tempat itu? Pakaikan baju muslim, sholat di situ. Ustaz, tapi nggak maksimal hasilnya, nggak apa-apa, karena memang bukan wajibnya dia di situ. Ya, bukan wajibnya Bu. 4 tahun itu belum wajib dia kena. Jadi ingat ya, kita jangan ambil haknya anak. Haknya anak 4-7 tahun itu pasti rajin main kayak gini, keliling, itu biasa sudah. Tapi sudah dia mau ikut dengan kita, ikut pengajian, ikut duduk tahsin misal, itu sudah luar biasa lebih bagus. Jadi jangan diambil haknya dia. Pasti tetap main. Dan bagaimana Ustaz kita kasih kompensasi? Ya sudah, kasih cerita, nak, zaman dulu itu ada seperti ini. Ambilkan cerita-cerita yang jangan menakutkan. Bahwasanya ada surga sama neraka itu memang ada. Dikarenakan orang tidak sholat. Dikarenakan ini. Ih kok serem ya Ma? Pasti kan ada soalnya gitu. Kok serem ya Ma? Iya. Kenapa? Manusia itu mulai dari umur seberapa sudah mulai. Berarti saya belum kena kewajiban. Memang belum nak. Tapi sudah wajib mulai kena belajar. Yakin nak? Pelan-pelan Bu, kalau kita sampaikan begitu anak pasti paham. Tapi kalau kena anak yang memang makanya ini juga Bu, jangan lupa ya, faktor lingkungan itu mempengaruhi. Jangan lupa ya, faktor lingkungan itu mempengaruhi. Jadi lihat anak berteman dengan siapa, mainnya dengan siapa, lihat tutur kata bahasanya. Ketika anak itu sudah mohon maaf, bahasanya kok mulai agak sedikit
muncul bahasa-bahasa binatang, cek temannya dengan siapa. Tingkah lakunya kok sudah mulai kayak orang dewasa, cek dia bermainnya dengan siapa. Ini juga wajib kita pahami, Bu. Atau kadang apa yang dia tonton. Ya, apa yang dia tonton. Jadi hati-hati. Nah, makanya kita harus contohkan yang baik. Jadi ingat, Bu, umur 4 tahun belum kena kewajiban, tapi tetap diberi arahan. Dan jangan ditekan. Kalau jangan ditekan, malah repot nanti. Karena yang belum kena haknya di situ. Cuman kalau sudah masuk antara 5 ke 6, nah, silakan. Itu hak kita sebagai orang tua. Jadi jangan tanggung-tanggung, ketimbang sampai nanti ibaratnya dituntut nanti di sana, mending sekarang dituntut sekalian. Ada lagi, Bu? Cukup? Oke, cukup ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Bu, saya izin. Saya datang ke sini tidak ada unsur apapun. Saya kepingin setidak-tidaknya santri kita yang ngaji di Miftahul Khair itu betul-betul jadi anak yang sesuai dengan harapan kita bersama. Rajin baca Quran, rajin sholat, perilakunya bertingkah laku yang baik, sesuai dengan harapan orang tua, anak yang soleh dan solehah. Makanya saya bilang, ayo sama-sama. Kalau bukan gurunya, bukan orang tuanya, siapa lagi? Jangan cuma taunya masrahkan saja, ya. Pasrahkan boleh, tapi tetap orang tua juga protektif di sini. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, dari saya sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.